wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan guru kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengajar kalian untuk mata pelajaran PJOK. Kalian masih ingat kan dalam mata pelajaran PJOK itu tentang belajar apa? Nah, PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi, Miss Rina akan mengajar kelas 4 di semester 2. Nah, sebelum aku Miss beritahukan untuk materi hari ini, mudah-mudahan anak-anak sudah membaca ya materi hari ini. Jadi, dari gambar-gambar itu mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Nah, apakah kira-kira kalian bisa menebak apa materi kali ini? Nah, materi kali ini adalah tentang terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah, perilaku terpuji. Lawan daripada terpuji itu apa anak-anak? Yaitu tercela ya. Jadi terpuji itu lawan katanya tercela. Nah, baik anak-anak. Pada materi kali ini adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak. Nah, sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu sebelum membahas materi hari ini. Baik, silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, bila perilaku terpuji yang kamu lakukan akan memberi manfaat kepada orang lain, maka dari itu kamu akan merasakan bahagia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, perilaku terpuji yang dapat kita lakukan antara lain ya, contohnya seperti menolong, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, santun atau percaya diri. Perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, pengertian teman sebaya adalah teman sekolah kalian atau teman yang seusia kalian. Jadi seumuran kalian ya. Nah, tugas kalian sebagai seorang pelajar adalah kewajiban utamanya belajar dengan tekun. Menjadi seorang pelajar tidak terlepas dalam hambatan dan kesulitan. Tapi dalam hal ini, bila kalian berperilaku terpujilah yang meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, jadi mempunyai kemampuan dan kemauan belajar dengan giat, maka kalian memiliki perilaku terpuji sebagai seorang pelajar. Dengan sikap terpuji, kehidupanmu berjalan dengan tertib, teratur, damai, tentram, dan harmonis. Nah, sebagai pelajar, kalian perlu menjalin toleransi dengan teman belajar atau sekolah. Bila kalian sebagai seorang pelajar berperan menciptakan pembelajaran yang tertib dan juga bersikap disiplin dengan hadir tepat waktu ke sekolah, maka perilaku tersebut menunjukkan kalian melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Nah, di sini beberapa perilaku terpuji yang dapat kalian kembangkan ya sebagai berikut. Nah, contohnya sebagai seorang pelajar mengerjakan PR, bertanggung jawab dan disiplin, bersikap tertib dan santun saat pembelajaran di kelas, bermain dengan teman, saling menghormati dan menghargai, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas, dan bersikap menghargai antar teman saat memberikan pendapat pada waktu berdiskusi. Olahraga melakukan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, coba kalian lihat gambar di samping. Itulah contoh perilaku terpuji yang dapat kalian lakukan, seperti menolong teman saat ada yang cedera saat berolahraga. Nah, apa yang mereka lakukan?
Jadi anak-anak melihat ya, dia membantu temannya mengobati cederanya. Nah, perilaku menolong teman yang terkena musibah adalah perilaku yang terpuji. Saling menolong memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang menolong dan yang ditolong, karena sama-sama akan merasakan bahagia. Nah, itulah contoh perilaku terpuji ya. Nah, semoga kalian bisa selalu berperilaku terpuji dan perilaku yang baik ya kepada teman kalian. Pada aktivitas olahraga, selain menolong atau peduli terhadap teman, diperlukan juga ada beberapa contoh perilaku yang terpuji. Jadi di dalam aktivitas olahraga perlu adanya sportivitas, ada kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati ya. Penulisannya salah anak-anak ya, maksudnya itulah santun dan rendah hati. Nah, sikap sportif itu mencerminkan kejujuran kepada lawan. Nah, artinya kalian tidak mencurangi ataupun mencelakakan lawanmu. Jadi tidak ada istilah kalian itu berbuat celaka kepada lawan kalian. Jadi bermainlah secara sportif itu dalam aktivitas olahraga ya. Jadi contohnya dalam permainan sepak bola, itu kan dia kerjasama. Jadi kalian tidak boleh bermainnya curang. Jadi sengaja kalian untuk men-sliding temannya agar temannya cedera. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi selalulah bersikap sportif. Nah, dalam aktivitas olahraga, contohnya permainan gobak sodor. Anak tahu permainan gobak sodor? Nah, kalau kalian belum tahu, anak-anak sebentar boleh lihat, Miss akan berikan videonya ya. Nah, pada permainan gobak sodor itu belajar mengenai suatu keadilan, menaati peraturan, dan bersikap kesatria. Nah, pada permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman, dan saling kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Nah, di dalam aktivitas olahraga itu dicontohkan dalam permainan gobak sodor. Nah, perilaku terpujinya, jadi kalian dalam permainan itu harus membutuhkan kekompakan, kerjasama, berpikir strategis, dan kecerdasan berpikir. Nah, itu contoh dalam aktivitas olahraga perilaku yang terpuji. Sedikit Miss berikan videonya ya. Jadi Miss berikan contoh bagaimana permainan gobak sodor. Jadi di sini permainan yang dilakukan secara beregu. Nah, ini anak-anak saksikan videonya ya. Nah, ini adalah permainan gobak sodor ya. Nah, jadi permainannya itu membutuhkan kerjasama. Nah, permainan ini adalah permainan tradisional, di mana dalam permainan ini harus membutuhkan juga yang namanya ketangkasan ya, kekuatan. Jadi yang bermain itu ada yang menjaga dan ada yang harus bisa melewati penjaga-penjaga itu. Nah, maka dari itu dalam permainan gobak sodor perilaku terpuji itu saling bekerja sama ya, dan saling kompak antar tim. Anak-anak bisa saksikan seperti itu videonya. Nah, dia berusaha melewati daripada lawannya ya. Jadi yang tim merah putih itu berusaha melewati penjaga itu yang tim hijau-hijau, baju hijau dan kuning itu. Tim merah putih berusaha melewati, dia harus saling bekerja sama dengan timnya. Itulah sifat perilaku terpuji. Nah, dia bisa lewat kalau dia saling bekerja sama untuk timnya untuk bisa lewat. Nah, demikian videonya untuk contoh perilaku terpuji dalam aktivitas olahraga.
di permainan gobak sodor. Lebih tua dan lebih muda. Nah, di sini contohkan bagaimana kalian harus bersikap terhadap orang yang lebih tua. Yang utama harus mempunyai sopan santun dan menghormati, selain itu menumbuhkan sikap peduli dan menolong pada orang yang lebih tua. Perbuatan saling menolong tidak memandang usia. Perilaku tersebut perilaku yang sangat terpuji. Sikap gambar menolong orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan sejak dininya. Jadi sikap gemar menolong itu harus ditumbuhkan sejak dini. Nah, dalam pergaulan sehari-hari kalian akan berteman dengan orang yang lebih muda. Saat bermain dengan orang lebih muda, kalian harus bersikap peduli dan saling menolong dan menghargai. Kalian juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika dalam bermain. Apabila dalam permainan berkelompok, kerjasama yang baik sangat diperlukan dan tidak boleh menang sendiri. Sikap terpuji tersebut tetap dipelihara dengan siapapun ketika kalian bermain. Nah, anak-anak, untuk perilaku terpuji antar teman sebaya, nah contohnya ya, perbuatan yang terpuji itu tidak memilih teman dalam pergaulan. Yang kedua, tidak mengejek sesama teman. Ketiga, berbicara dengan lawan bicara dengan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain dan saling sapa dengan teman. Itu contoh perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, perilaku terpuji dengan orang lebih tua. Nah, di sini misalnya ada beberapa ya contohnya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh perilaku terpuji dengan orang tua ya. Nah, seperti contohnya melakukan perintah orang tua. Terus berpamitan kepada orang tua pada saat ingin bepergian atau berangkat sekolah atau berangkat kerja. Berjalan memukul ketika lewat di depan orang tua. Berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang sopan dan halus, maksudnya bahasa halus ya. Bahasa halus dalam artian mungkin kalau di rumah menggunakan bahasa Bali, bisa menggunakan bahasa Bali yang halus dan tidak membentak-bentak saat bicara dengan orang tua. Mengucapkan salam kepada orang tua ketika pulang ke rumah. Contohnya bilang Om Swastiastu atau misi siapa ada di rumah ya, tetap mengucapkan salam. Kalau umat muslim biasanya ada ucapan Assalamualaikum, umat Hindu ada Om Swastiastu ya, seperti itu contohnya. Membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, jadi membersihkan rumah seperti kalian bisa membantu orang tua menyapu, bangun tidur, sudah melipat selimut atau membersihkan tempat tidur. Nah, itu contoh-contohnya. Apabila sedang makan bersama, membiarkan orang tua yang mengambil makan terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini kita menghormati orang tua. Bila kita makan sama-sama, biarkan orang tua yang mengambil makanannya. Tidak membantu orang tua dengan senang hati. Jadi bila kalian tidak suka, jadi jangan membantah dengan kasar, tapi tetaplah dengan senyuman. Tahu kewajiban kita sendiri untuk meringankan beban orang tua. Nah, kita jangan sampai membebani orang tua. Kalau memang itu kewajiban kita, lebih baik kita kerjakan dengan tanggung jawab sendiri. Yang terakhir, menanyakan pada orang tua apakah ada yang perlu dibantu. Nah, itu beberapa contoh dari perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Dan berikutnya perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Nah, pertama itu bisa membantu sesama, menolong bila ia kesulitan, menghargai pendapatnya, bersabar menghadapi kehendaknya, memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka, memberi contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu, berbicara dengan sopan kepadanya, dan tidak mengajarkan hal yang buruk. Nah, jadi perilaku terpuji ini selalulah kalian terapkan dimanapun kalian berada.
Jadi bila dengan orang yang lebih muda atau anak kecil, kalian jangan merasa diri itu paling bisa ya, jadi tetap harus menghormatinya. Nah, inilah perilaku terpuji dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Nah, kita pergaulan sehari-hari harus bersikap ramah. Ramah maksudnya di sini kita bisa bersikap, contohnya untuk kita ketemu orang, kita bisa bersikap ramah. Jadi kita bisa senyum sama orang ya, jadi bersikap manis, tidak jutek. Kalau bahasanya sekarang itu tidak jutek. Terus berperilaku lemah lembut. Perilaku lemah lembut di sini maksudnya adalah sifat lemah lembut adalah perbuatan terpuji. Nah, ini maksudnya tidak kasar ya. Ciri-ciri yang lemah lembut antara lain, jadi mereka itu murah senyum, suka menolong orang, mudah bergaul, memaafkan kesalahan orang, dan minta maaf jika bersalah. Berbicara tidak kasar, menghindari sikap sombong. Nah, ada manfaat hidup lemah lembut ya. Jadi manfaatnya dari bersikap lemah lembut itu disenangi semua orang dan banyak mempunyai teman. Contoh lagi untuk perilaku terpuji, saling menghormati. Nah, saling menghormati adalah saling mengakui dan menghargai keberadaan, harkat dan martabat manusia. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri sikap hidup saling menghormati. Jadi sesama teman di sekolah itu akrab, tidak ada rasa kebencian, suasana pergaulan nyaman dan tidak ada perselisihan. Itu perilaku terpuji saling menghormati. Nah, yang terakhir ada perilaku rajin. Seperti ada pepatah bilang ada rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ya, itu pepatah yang sangat berarti sekali sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kalian rajin pasti akan menjadi pandai, kalau malas pasti akan menjadi bodoh. Nah, sifat rajin adalah perbuatan terpuji. Orang rajin selalu beruntung dan berhasil. Nah, adapun contoh ya, jadi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari tadi yang sudah Miss berikan pengertian dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Dan selanjutnya untuk tugas praktek pada materi perilaku terpuji untuk uji kemampuan kalian. Nah, di sini Miss memberikan tugas kepada kalian, buatlah video praktek bagaimana cara kalian melakukan sikap terpuji kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini yang tadi kan ada sikap terpuji untuk orang yang lebih tua. Nah, contohnya di rumah kalian, apa yang kalian lakukan agar kalian itu bisa mencerminkan sikap terpuji ya, perilaku terpuji pada orang tua. Nah, buatlah video. Jadi dari ke-10 contoh itu kalian bisa baca lagi di modul seperti apa contohnya ya. Masih banyak lagi contoh perilaku terpuji, hormat kepada orang tua. Nah, video yang kalian buat tersebut silakan dibuat dan dikirimkan ke Classroom. Nah, apabila ada kesulitan kirim ke Classroom, silakan kalian kirim ke WA yang ada di video ini ya. Nah, itu anak-anak, jadi selamat mengerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, seperti biasa, mari kita tutup dengan doa, karena kita selalu bersyukur telah dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa materi pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam sehat, salam olahraga. Om Santi Santi Santi.